さすが最新型ですね。Today is fine day in California. はあれはOhayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ora-ora kroren. Episode 61 ini nggak pakai istirahat, cok, ya. Bener-bener langsung dikasih sesuatu yang bikin kita mind blowing nih. Oke, langsung aja yuk. Oke, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan upload saya berikutnya ya. Sansangkan, Ikuzo, Digital Gate Open. Episode diawali dengan para ilmuwan yang sedang meneliti distorsi ruang dan waktu menggunakan mesin berteknologi terbaru. Tapi kemudian, secara mendadak mesin itu meledak dan muncul satu korban. Manami Jinno yang tadi di depan komputer ya. Lalu saat pemakaman mayatnya gak ada di peti, buset. Mirisnya lagi tunangannya yang bernama Toru ada di situ. Mukanya mirip Rei di Epmon ya. Sumpah mirip. Sementara adiknya Toru juga sampai nggak bisa tidur. Kemudian secara ajaib tunangannya si Toru ini, si Manami ada di depannya si adiknya ini sebagai mayat hidup. Malah serem banget lagi kayak zombie gitu. Dan ternyata si cewek ini adalah temennya Ruri, jadi dia ceritain deh. Namanya adalah Higashira Kotoha. Wah, bukan Shinken Yellow nih, kan Kotoha juga. Beda series pak. Oke. Terus seperti biasa Kyoshiro ketakutan di sini, sementara Hiro dan Ruri malah penasaran, sampai ditarik-tarik sama Jellimon juga. Kemudian mereka masuk dan melihat mayat tersebut. Ternyata udah 10 hari, dan Hiro kamu megang mayat, cok. Ruri juga bilang dingin, ya iyalah, cok. Bahkan Jellimon gak merasakan napasnya dan gak mendengar jantungnya. Ini dia nempelin kupingnya segala lagi, aduh. Ya lucu-lucu sih, tapi ini jelas Kyoshiro ketakutan di sini. Udahlah, yang paling waras di sini tuh emang Kyoshiro, udah fix ya. Orang tua si Toru ini pun nggak tahu karena lagi kerja di luar negeri dan Toru minta biar adeknya jangan bilang gitu kan. Dari tadi juga hening banget, gak ada BGM apa-apaan dan tiba-tiba aja ada suara berisik gitu di rumahnya kayak gempa bumi gitu juga kan, barang-barang getar dan kemudian Gamamon minta dibawa ke WC. Aduh, episode kayak gini sempet-sempetnya ada adegan gini yang lucu-lucu. Coba, gak waras apa. Terus kita lihat sekumpulan Sumemon di langit-langit. Wah, perdana nih Digimon bayi muncul di Ghost Game ya. Serem, cok. Suasananya lagi kayak gini, tiba-tiba ada mata-mata gitu. Sementara Jellimon ngamatin halaman rumahnya, kayaknya cocok dijadiin ladang bisnis. Properti orang jangan diambil sembarangan, ya, Pak. Kyoshiro ketakutan tapi ketiduran juga karena begadang nonton anime. Aduh, kebiasaan. Kebangun lagi gara-gara mimpi buruk. Ternyata si Kotoha juga mimpi buruk selama 10 hari ini dan semuanya terjadi sejak si Manami ini dibawa ke rumah mereka. Aduh, cok, tindak kriminal, cok, bawa mayat ke rumah. Dan pada saat itu juga ada siluet Digimon familiar yang datang ke atap rumah mereka, yang menyebabkan mimpi buruknya kali ya. Jam 10 malam, Toru pulang dan menuju ke ruangan Manami diistirahatkan. Ada sesuatu di dalam tubuhnya dan secara ajaib dia bangun. Sun! Oh my god, jump scare, cok. Pas diajak jalan pun gerakannya letoy-letoy kayak zombie gitu ya. Serem banget, cok. Ini asli gak waras, cok. Ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan ya dia bisa ngomong tapi nggak bener-bener kayak makhluk hidup gitu, cuman terbata-bata gitu ngomongnya. Kemudian si Kotoha ini langsung jadi Shinken Yellow, maksudnya ngelabrak kakaknya ini, ngingetin kalau tunangannya tuh udah mati. Kak, kamu mau saya tebas? Tebas gitu. Tapi dia nggak mau denger dan teringat adegan dimana Manami bangkit di hadapannya. Lalu kemudian Hiro dan yang lain pun muncul dari persembunyian. Manami pun jadi aneh dan menyedot energi kehidupan si Toru. Kemudian dia memangsa energi kehidupannya Kotoha. Ya, nggak henshin sih. Selanjutnya Sumemon tadi dan juga sekumpulan Evilmon. Wah, kroco, gampang ini mah. Sumemonnya bayi, terus Evilmonnya sendiri adalah Digimon iblis ya, berbentuk
kayak kelelawar gitu kan, beratribut virus dan champion juga gitu kan. Gampang lah Krocho ini. Sayangnya nggak dilawan ya. Mereka adalah penyebab mimpi buruk Kotoha dan Kyoshiro. Ini jurusnya namanya Nightmare Shock ya kalau nggak salah. Kemudian Kyoshiro dipaksa AFK lagi karena jadi mangsa Manami. Aduh, kering dah. Manami keluar ke langit setelah memecahkan kaca dan Krocho-Krocho tadi berkumpul di dekatnya. Namun langsung terhempas begitu saja. Wah, udah pasti bukan manusia sih. Dan langsung bangkit dong jadi Z Millenniumon coba. Digimon Mega dewa jahat beratribut virus. Bahkan dikatakan sesuai reference book kalau dia bisa bangkit dari bangkai data atau data yang sudah mati. Tapi di sini dia justru bangkitnya dari mayat. Oke, baru ingat video lama soal data ya. Interaksi Digimon ke objek fisik dapat menganggap mereka sebagai data juga. Jadi yang Shizuka tanyain ke aku di Telegram kemarin tuh udah kejawab ya sejak awal dia nanya soal profilnya. Ya maafkan kalau aku nggak pekaan ya, sorry. Dikatakan juga dia adalah bencana yang dapat menyebabkan kerusakan yang tak terukur di dunia. Wah, gelut deh. Hiro pindahin mereka ke field awan, menyerang dan nggak ada yang mempan ya. Ini pakai 2 ultimate doang, buset dah, 2 ultimate cok. Si Ampas Espimon nge-spam mod bomb lagi, aduh udahlah. Udah pasti mampus dia kalau nekat menerjang ya. Dan juga rantai di tubuhnya Z Millenniumon sekarang itu kalau di zoom bisa kelihatan kalau itu adalah sebuah URL. Dengar-dengar juga ini adalah URL situs Digimon yang sekarang ya. Nanti saya cek lagi deh. Itu kan saya baru dengar-dengar aja. Dan juga 2 Digimon Ultimate ini hebat ya, bisa nahan serangan fisiknya Z Millenniumon dengan tangan kosong gitu tanpa kesedot coba. Harusnya mah ketowel doang aja udah kesedot, cok. Kemudian langsung aja Kyukyo Kushinka di sini. Wah, merinding banget sih soalnya penempatan BGM-nya dari awal sampai Kyukyo Kushinka tuh pas banget. Dari hening sampai intens gini BGM-nya ada lagu Makueke-nya. Siriusmon spam Photon Blaster dan Trust Gensi di Arbitmon di sini udah kayak ultinya Raiden Metal Gear Rising, Pak. Nebas dari jauh terus keluar bekas-bekas tebasannya gitu. Sama mirip juga kayak ultinya Herser of Origin-nya Raiden Mei. Sat gitu kan. Serangan Mega-Mega ini cukup kuat untuk melukai Z Millenniumon. Oke, nggak kaleng-kaleng ini Meganya udah sekuat itu ya. Serangan Royal Net saja ketelan sama Z Millenniumon. Kalau dari kalimat Anggoramon ini nggak ada indikasi kena nerf sih. Cuman beda visual dan di sini lebih reasonable. Kenapa? Nanti dulu ya, pas mau nyerang lagi nih tiba-tiba terdengar suara Manami dari Z Millenniumon. Z Millenniumon menciptakan robekan ruang dan waktu. Jika kesedot mereka nggak akan bisa kembali. Ini jurus Time Destroyer ya. Waduh, ngeri sih. Ini baru prepare loh, ini belum ditembakin lasernya loh. Dan juga Toru dan Kyoshiro akhirnya bangun ya. Lalu Manami bilang kalau dia ada di dalam Z Millenniumon. Tapi ya itu, tubuhnya emang udah mati. Jadi ketika dia mempelajari distorsi ruang dan waktu, Digital Gate ini terbuka dan Moon Millenniumon masuk ke tubuhnya, membuat dia mental dan meninggal. Selagi itu terjadi, dia menipu Toru dengan ingatan Manami, mengambil energi kehidupannya sedikit demi sedikit. Lalu ketika bangkit seperti sekarang, kesadarannya ikut bangkit, cuman jiwanya aja. Kemudian dia tahu tujuan Z Millenniumon itu untuk menghancurkan segalanya. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menyerang jiwa si Manami ini yang menampakkan diri sekuat tenaga. Toru benar-benar jadi kena mental di sini. Peran Jellimon di sini tuh cuman buat narik Toru dan Kyoshiro biar nggak kesedot. Wah, pantas AFK. Hiro dan Ruri langsung mengakhiri pertarungan dengan berat hati. Wih, gila ini. Momen-momennya, aduh, menyayat hati banget, cok. Breakwacer dan Borja. Di sini kelihatan jurusnya kayak ngincer musuh gitu ya. Breakwacer itu ultinya Siriusmon yang kemarin pas debut, terus di sini Borja itu ultinya Garbitmon dengan dia manggil 2 tombak dan pas dilihat ini mirip Gebolknya si Guguk ya sama Longinus Spear di Evangelion gak sih? Wah, parah sih reference-nya. Ada Fate, ada Evangelion ya kan, bervariasi dan keren gitu. Itu jurus mereka tuh ya tadi ngincer ya. Singkat cerita musuh kalah dan balik jadi Crystal Moon Millenniumon. Udah gitu doang, buset dah. Tapi ini nggak kaleng-kaleng sih, soalnya serangannya nggak kesedot sama Z Millenniumon-nya. Melainkan langsung terkena targetnya, udah gitu aja. Toru dan adiknya pun balik ke dunia manusia karena nggak lagi dalam pengaruh serangan Z Millenniumon yang menyerap data mereka. Menyerap energi kehidupan mereka. Para Krocho pergi dan Hiro off-kan field-nya. Terus, Hiro mau nyimpen Moon Millenniumon?
Lu yakin, Cok? Setelah kejadian tadi, oh, kalau keulang mau diperbaiki bersama. Oke, jawabannya gampang banget ya. Kayaknya bagi Hiro tuh kiamat tuh udah kayak langit mendung ya. Reaksinya gitu doang, coba. Santai banget, coba. Toru nangisin Manami dan adeknya tuh cuma ngeliatin. Sementara si ampas SBMon merenung dan pengen kayak gini. Bang, aku juga mau evolusi bang. Iye. Gamamon lagi-lagi memberi pertanyaan lama yang menyayat hati ya. Ini nggak pernah nggak bikin baper teman-teman. Apakah Manami sedang dalam perjalanan? Ya Hiro cuma bilang iya. Dengan suara yang nyesek juga. Oke, cerita selesai di sini dan si Blacktailmon mau muncul, mau ngambil Moon Minimonnya tapi keburu disimpan sama Hiro, nggak jadi deh ya. Hai, review no Jikan des. Ini episode paling gak waras, Cok. Lihat, nyimpan mayat di rumah orang. Udah tindakan kriminal, Cok. Penempatan suasana dan BGM-nya pun cocok ya, bagus nih. Dan kemudian kehadiran sosok pembawa kehancuran sejati. Wah, ini mind blowing banget sih. Berarti nanti Regulusman bisa sebanding dong sama Zitmanimon. Ya, kayaknya sih belum ya. Mikir lagi nih akhirnya bakalan kayak gimana scalingnya. Gimana teman-teman? Dan juga ini membuktikan kalau power dari trio ini emang bisa nyusul Royal Knights. Walaupun mereka bisa menembus tubuh Zitmanimon pun masih belum tentu mereka bisa menang lawan Royal Knights untuk saat ini ya. Jadi perjalanan mereka tuh masih jauh. Soalnya ini masih awal-awal banget. Mereka belum punya pengalaman yang cukup gitu. Ini pengalaman masih kurang tapi powernya GG. Gitu kan, bisa nyentuh Zitmanimon tanpa kesedot. Tapi ya itu, punya power bagus belum tentu bisa menang dalam adu level. Levelnya macam-macam, ada pengalaman, ada ya banyak lah pokoknya, ada lebih dan kurangnya juga. Tapi jangan lupa kalau Digimon bisa upgrade stats mereka semakin sering bertarung dan hidup dengan fitur yang bernama Override. Ini dijelaskan di V-Tamer dan semua Digimon pasti punya ini. Ini soalnya basic dari fisiknya Digimon, Override. Terus referensinya parah sih, ini banyak banget. Ini Just Dear Beatmon mirip Gaybolk tapi juga mirip Longinus Sphere gitu. Ada reference dari Fate tapi untuk keseluruhan episode itu banyakkan reference Evangelion sih. Itu lihat tuh si Zitmanimon pas lagi prepare Time Destroyer serasa mau bikin Third Impact ya kan. Padahal harusnya kan nembakin laser aja gitu kan. Tapi dampaknya bisa seperti itu. Terus reference Honkai Impact nih guys. Trust Gain di sini mirip ultinya si Mei nih, yang Herster of Origin. Yang juga mirip ultinya Raiden di Metal Gear Rising. Wah, parah sih, keren banget ini. Oke lah, udah cukup buat episode ini. Nggak nalar, nggak waras. Awas aja kalau Hiro besoknya hilangin tuh kristal. Taunya, jatuh. Lagi jalan jatuh di got. Aduh, udah deh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Like dan komen juga silakan banget. Hai, Rokuroren Otsukare. See you! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。